Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya. Kita kali ini akan bahas tentang ulumul Quran. Nah, apa itu ulumul Quran? Kemudian nanti kita akan berbicara tentang ruang lingkupnya, kemudian perkembangannya juga. Nah, teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran, mulai dari definisinya ya. Apa sih sebetulnya ulumul Quran itu? Kayaknya sering sekali dengar term ini ya, ulumul Quran. Nah, sering sekali dengar apa sih sebetulnya ulumul Quran. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membicarakan tentang ulumul Quran. Nah, apa sih sebenarnya ulumul Quran itu? Kita lanjut ke slide kedua. Ulumul Quran. Nah, kalau di sini saya tuliskan bahwa ulumul Quran merupakan gabungan dari lafaz. Nah, jadi ulumul Quran itu kan dua kata, dia tidak sendirian. Nah, ada ulum dan Quran, ada ulumul dan Quran gitu ya, ulum dan Quran. Nah, apa sih sebetulnya ulum itu? Nah, lafaz ulum merupakan bentuk jamak dari lafaz ilmu. Nah, ilmu secara etimologis berarti paham atau tahu. Secara terminologi, ilmu mempunyai definisi-definisi yang berbeda sesuai dengan latar belakang pendefinisi tersebut. Jadi, ilmu itu, kalau kita tahu bahwa ilmu itu apa yang ingin kita tahu gitu ya. Jadi ilmu itu apa yang ingin kita tahu, apa yang sesuatu yang dipelajari. Nah, itu ilmu. Kemudian untuk Al-Quran, secara etimologinya Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab apa? Qura'ah ya. Qura'ah yaqra'u Qur'anan. Jadi qura'ah itu bacaan kan. Jadi Al-Quran itu bacaan bagi umat Islam atau ini disebut juga sebagai teks kitab suci umat Islam ya. Jadi Al-Quran itu adalah teks kitab suci umat Islam yang dipercayai oleh umat Islam bahwa Al-Quran itu adalah pegangan bagi mereka gitu ya. Jadi yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Itu namanya Al-Quran. Makanya ulumul Quran itu kalau disatukan menjadi ilmu-ilmu yang mempelajari tentang bacaan atau ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Nah, apa saja sih sebetulnya ilmu-ilmu yang harus kita ketahui untuk mempelajari Al-Quran? Karena ulumul Quran itu mempunyai banyak cabang yang nantinya akan kita ulas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, saat ini saya hanya akan menjelaskan tentang selingkup ulumul Quran saja, tidak sampai kepada cabang-cabangnya. Jadi ini hanya fokus ke ulumul Quran itu apa. Nah, pengertian ulumul Quran tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ulumul Quran itu ada dua kata. Yang pertama ada ulum dan Quran. Nah, ulum itu adalah ilmu, sedangkan Quran itu adalah Al-Quran atau bacaan atau kitab suci orang Islam. Nah, ada beberapa definisi ulumul Quran menurut para tokoh ya. Ini yang pertama ada Mana Al-Quttan. Nah, Mana Al-Quttan ini termasuk sebagai tokoh tafsir juga. Beliau ini mempunyai buku atau kitab ya, kitab ulumul Quran. Nah, beliau di sini menjelaskan ulumul Quran itu apa. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang mencangkup pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Dari sisi informasi tentang asbab an-nuzulnya, atau asbab an-nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, sebab-sebab turunnya Al-Quran ini termasuk cabang ulumul Quran yang nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Apa itu asbab an-nuzul, kemudian ada kodifikasi. Kodifikasi itu pengumpulan Al-Quran, kemudian ada tartib penulisan Al-Quran, karena tartib penulisan Al-Quran itu yang kalau sekarang kita tahu Al-Quran yang sering kita pegang itu kan tartib penulisan Al-Qurannya menurut mushaf atau secara mushafi. Nah, nanti ada tartib penulisan Al-Quran yang dengan cara nuzuli atau urut dengan
penurunannya, karena kalau secara mushafi kan tidak urut penurunannya ya, tidak urut penurunannya, tapi secara mushaf. Jadi yang pertama Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan Anas, gitu kan. Nah, kalau secara nuzuli, turunnya Al-Quran, maka kita tahu dari dulu hingga sekarang yang kita pelajari bahwa surah yang pertama atau ayat ya, surah yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Ya. Itu ayat 1 sampai 7. Nah, kemudian ada juga ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Jadi tadi ada asbab an-nuzulnya, kemudian kodifikasi atau pengumpulan Al-Qur'an, kemudian ada tartib penulisan Al-Qur'an. Nah, selanjutnya ada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau disebut dengan ayat Makkiyah. Nah, ayat Makkiyah ini bisa dilihat dari berbagai aspek ya. Jadi nanti misalnya ayat Makkiyah ini bisa dilihat dari misalkan tempat turunnya ada di Mekah gitu. Nah, nanti juga akan kita pelajari ciri-cirinya, ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah itu bagaimana. Nah, ayat Makkiyah ada ayat Makkiyah di satu sisi, nah di lain sisi kita akan menemukan ayat-ayat Madaniyah atau ayat-ayat yang turun di Madinah. Nah, nanti kita bisa melihat juga ayat-ayat Madaniyah ini tidak hanya turun di Madinah, tapi bisa juga mempunyai ciri-ciri yang turun setelah hijrah gitu ya. Atau ayat yang mempunyai ciri panjang. Ayat ciri-cirinya akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya ya, karena nanti jika kita jelaskan di pertemuan ini maka terlalu lama nanti ya. Nah, maka dari itu ini hanya membahas secara global saja apa yang disebut dengan ulumul Quran. Nah, kemudian ini sudah ada Makkiyah ya, ayat-ayat yang turun di Makkah, atau Madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi, tidak hanya asbab an-nuzul, kemudian kodifikasi, tartib penulisan Al-Quran, kemudian ayat Makkiyah, ayat Madaniyah saja yang berkaitan dengan Al-Quran, namun masih banyak lagi. Nanti kita akan belajar tentang nasikh mansuh, kita akan belajar tentang aqsamul Quran, kita akan belajar tentang fawatihus suwar gitu ya. Nah, cabang-cabang ini nantinya akan kita kupas di pembahasan ulumul Quran gitu ya. Nah, bagaimana nanti perdebatan-perdebatan para tokoh, karena kan banyak tokoh yang pelajari tentang ulumul Quran, dan setiap tokoh itu mempunyai pendapat. Jadi bagaimana mereka berpendapat tentang cabang-cabang ulumul Quran, misalkan nanti nasikh mansuh, ada yang percaya, ada yang tidak gitu ya. Nanti ada fawatihus suwar atau awal-awal surah gitu ya, misalnya alif lam mim, hamim. Kemudian ini ada ayat Makkiyah, kemudian apakah ayat Makkiyah itu misalkan dalam satu surat itu terdiri Makkiyah semuanya, atau dalam satu surat itu terdiri dari Makkiyah juga Madaniyah. Nah, itu bisa dipelajari dalam ini ruang lingkup ulumul Quran. Nah, kemudian definisi selanjutnya yaitu ulumul Quran adalah ilmu atau pembahasan-pembahasan yang berkaitan tentang Al-Quran. Nah, ini ada asbab an-nuzul seperti tadi ya, asbab an-nuzul atau sebab turunnya ayat gitu ya. Kemudian ada kemukjizatan Al-Quran, nah ini i'jazul Quran gitu ya. Nanti juga dipelajari dalam ruang lingkup ulumul Quran ini. Kemudian ada nasikh mansuh, bahkan sampai kepada kaidah-kaidah yang dipakai dalam menafsirkan Al-Quran. Apa saja yang sebetulnya orang harus pahami sebelum menafsirkan Al-Quran gitu. Apakah yang penting kita sudah paham bahasa Arab, kemudian kita bisa menafsirkan Al-Quran, ataukah ada ilmu-ilmu lain yang harus dipahami atau yang harus dipelajari sebelum teman-teman nanti memahami Al-Quran gitu ya, memahami dan menafsirkan Al-Quran. Nah, itu apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, itu juga dibahas dalam ulumul Quran.
Misalnya kriteria-kriteria mufasir itu yang bagaimana. Nah, itu juga dipelajari dalam ulumul Quran ini. Jadi definisi-definisi ulumul Quran ini sudah jelas ya, bahwa ulumul Quran itu seperti di awal tadi terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Quran, yang berarti ilmu-ilmu tentang Quran atau ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Nah, kemudian dilengkapi dengan apa definisi para tokoh ini, bahwa ulumul Quran itu adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari sisi asbab nuzulnya, kemudian nasikh mansukhnya, ayat maki madaninya. Nah, itu yang akan lebih kita perdalam di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya sebetulnya untuk apa sih ya kita mengetahui ulumul Quran? Karena apa ya, menafsirkan Al-Quran itu yang penting sudah tahu bahasa Arab, yang pasti sudah bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, untuk apa sih sebetulnya ulumul Quran itu, gitu ya? Nah, ini ada menurut Ali As-Sabuni bahwa tujuan studi ulumul Quran itu yang pertama yaitu memahami kalam Allah sejalan dengan keterangan dan penjelasan Rasulullah tentang interpretasi mereka mengenai Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu kan ketika menerima Al-Quran, ya kan, kalau dulu itu tidak langsung apa ya, ditulis oleh para sahabat tapi tidak langsung dikumpulkan gitu ya. Jadi ditulis di apa ya, tempat-tempat yang tidak jadi satu gitu. Nah, di situ ulumul Quran ini salah satunya untuk memahami kalam Allah yang sejalan dengan keterangan dan penjelasan Nabi ketika itu, karena waktu itu tidak ditulisnya tidak dalam satu tempat. Kemudian Nabi Muhammad setelah menerima ayat Al-Quran disampaikan kepada para sahabat, dan penyampaian kepada para sahabat itu juga diberikan penjelasan-penjelasan tentang ayat tersebut. Nah, tapi ketika itu Rasulullah tidak semuanya dijelaskan ya. Jadi ada banyak ayat yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah akan menjelaskan ketika ada sahabat yang bertanya tentang ayat yang belum mereka pahami. Nah, jadi ayat-ayat yang apa ya, tidak ditanyakan atau dianggap sudah paham itu tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah hanya menjelaskan sedikit dan tidak tidak ditafsirkan langsung oleh Rasulullah. Nah, makanya ulumul Quran ini mencoba atau mencari cara sebagai salah satu cara untuk memahami ayat-ayat Al-Quran agar sesuai dengan penjelasan Rasulullah ketika itu, gitu ya. Karena penjelasan Rasulullah kemudian dijelaskan diterima oleh para sahabat. Nah, para sahabat itu menjelaskan kepada golongan setelahnya, gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengetahui cara dan gaya yang dipergunakan oleh para mufasir dalam menafsirkan Al-Quran dengan penjelasan tentang tokoh ahli tafsir. Jadi begini, para mufasir itu kan berbeda-beda ya ketika menafsirkan Al-Quran. Nah, ulumul Quran di sini ingin mengetahui cara atau gaya yang digunakan oleh para mufasir. Misalkan ada mufasir yang menjelaskan dengan corak ilmi, misalkan ada mufasir yang menjelaskan dengan corak sufi, misalkan ada yang menjelaskan tentang dengan corak adab ijtimai. Nah, itu bisa diungkapkan dengan menggunakan ulumul Quran ini. Nah, maka dari itu saya tekankan ke teman-teman semuanya untuk bisa memahami ulumul Quran gitu ya di awal kita belajar tafsir ini, karena ulumul Quran itu akan berguna sampai besok ketika kita akan menafsirkan Al-Quran. Jadi harus paham ulumul Qurannya dulu. Tidak kemudian teman-teman menafsirkan secara serampangan atau menafsirkan seenaknya sendiri. Nah, itu yang tidak boleh gitu ya. Harus dengan menggunakan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, yaitu ulumul Quran ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan dari ulumul Quran itu yaitu mengetahui persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, apakah mufasir itu hanya orang yang bisa bahasa Arab saja, kemudian bisa
menafsirkan Al-Quran, atau siapapun bisa menafsirkan Al-Quran, yang penting dia paham ulumul Quran misalkan. Nah, itu dipelajari dalam ini ulumul Quran. Jadi ulumul Quran itu juga mempelajari tentang siapa sih sebetulnya yang boleh menafsirkan Al-Quran, apakah hanya Nabi Muhammad dan para sahabatnya misalnya. Jadi orang-orang sekarang ini tinggal mengikuti apa yang sudah ditafsirkan pada zaman Nabi dan ditafsirkan oleh para sahabat. Nah, itu semuanya dipelajari dalam ulumul Quran. Nah, yang kemudian yang keempat, mengetahui ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, ternyata dalam menafsirkan Al-Quran itu kecuali harus paham bahasa Arab, kita juga harus tahu asbab an-nuzul sebuah ayat. Kita juga harus tahu itu ayat termasuk ayat makkiyah atau madaniyah, karena ayat makkiyah dan madaniyah juga berbeda maksudnya. Nah, bagaimana ketika ayat itu turun di Makkiyah, bagaimana ketika ayat itu turun di Madaniyah, di Madinah gitu ya. Nah, itu punya pesan yang berbeda. Nah, nanti kalau teman-teman sudah belajar tentang Makki dan Madani, itu akan melihat bahwa ayat-ayat Makkiyah itu lebih ayat-ayat yang diturunkan di Mekah itu lebih berbicara tentang apa. Kemudian ayat-ayat yang turun di Madinah itu berbicara tentang apa gitu ya. Nah, kalau terkait dengan asbab an-nuzul ya, dari tadi kan saya menyebutkan asbab an-nuzul terus ya. Nah, terkait dengan asbab an-nuzul, teman-teman bisa mencari dalam kitab asbab an-nuzul. Jadi asbab an-nuzul itu adalah keterangan-keterangan para sahabat atau ya keterangan-keterangan para sahabat yang didapat dari Nabi gitu ya. Jadi Nabi akan bercerita atau sahabat itu tahu ketika terjadi suatu peristiwa, kemudian ayat Al-Quran itu turun untuk menjawab masalah ketika itu. Jadi Nabi Muhammad itu kan ketika ada masalah, Allah selalu menurunkan ayat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar beliau. Nah, dari situ maka para sahabat juga bisa tahu sebetulnya ayat ini turun karena apa gitu, turun karena sebab ada masalah apa gitu misalnya. Nah, nanti apakah semua ayat-ayat Al-Qur'an itu ada asbab an-nuzulnya, misalkan ayat-ayat tentang penciptaan penciptaan bumi dan langit gitu, penciptaan alam gitu, penciptaan manusia misalnya. Nah, itu apakah ada asbab an-nuzulnya juga gitu kan. Nah, ini nanti akan dibahas semuanya dalam cabang-cabang ulumul Quran. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang perkembangan ulumul Quran ya, karena ulumul Quran itu tidak kemudian langsung jadi dengan berbanyak cabangnya, itu tidak, karena ada perkembangannya juga. Yang pertama di sini ada fase sebelum kodifikasi atau fase sebelum pengumpulan gitu ya. Nah, pada fase sebelum kodifikasi ini, ulumul Quran telah dianggap sebagai benih yang kemunculannya sangat dirasakan sejak Nabi Muhammad SAW. Hal itu ditandai dengan kegairahan para sahabat untuk mempelajari Al-Quran. Jadi ketika itu Nabi Muhammad mendapatkan ayat, kemudian disampaikan kepada para sahabat. Nah, di situ para sahabat sudah mulai penasaran ya, ada semangat untuk meneliti Al-Qur'an. Nah, semangat untuk meneliti Al-Qur'an, semangat untuk menuliskan, sebelum meneliti Al-Qur'an itu semangat untuk menuliskan Al-Qur'an dulu ya. Kemudian semangat untuk memahami, bukan meneliti ya, lebih tepatnya memahami Al-Qur'an sebetulnya bagaimana sih Al-Qur'an itu isinya, kemudian pokok-pokok pembahasannya, sebetulnya ayat-ayat itu akan berbicara tentang apa. Nah, itu para sahabat sudah mulai ada semangat ya, ada semangat untuk mempelajari Al-Qur'an tersebut. Nah, sebagaimana diceritakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, yaitu memiliki kebiasaan untuk tidak berpindah kepada ayat lain sebelum memahami dan mengamalkan ayat yang sedang dipelajarinya. Nah, memang hebatnya para sahabat terdahulu ya. Jadi mereka itu disampaikan satu ayat, kemudian
diberikan penjelasan oleh Nabi, mereka akan memahami ayat tersebut dan mengamalkan ayat tersebut. Nah, seperti ini Abu Abdurrahman As-Sulami ini tidak beranjak dari satu ayat ketika belum memahami dan mengamalkan ayat yang dipelajarinya. Maka ketika zaman Nabi itu banyak ya orang yang hafid ya, banyak yang orang hafid Al-Qur'an. Karena setiap ayat diterima oleh para sahabat, kemudian belum ditulis, jadi langsung dihafalkan. Ditulis di tempat-tempat yang berbeda. Nah, tapi belum dikumpulkan. Itu kan sebelum kodifikasi. Makanya masih banyak orang-orang yang tidak menulis, hanya menerima kemudian menghafal. Nah, hafalannya itu kan sangat kuat sekali ya, makanya tidak perlu ditulis. Nah, kemudian yang kedua ada fase persiapan kodifikasi. Nah, dari penjelasan ini bagaimana diketahui bahwa pada fase sebelum kodifikasi, ulumul Quran dan ilmu-ilmu lainnya belum dikodifikasikan dalam bentuk kitab atau mushaf ya. Karena dituliskan dalam bentuk kitab atau mushaf itu kan setelah kodifikasi, setelah dikumpulkan. Dikumpulkan pun masih dalam dituliskan di tempat-tempat yang berbeda gitu kan. Nah, baru dijadikan satu, kemudian dituliskan dan dijadikan satu mushaf. Itu kan setelah Khulafaur Rasyidin ya. Ketika Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad belum memperbolehkan gitu kan. Nah, satu-satunya yang sudah dikodifikasikan saat itu hanyalah Al-Qur'an. Hal ini terus berlangsung sampai ketika Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menulis ilmu nahwu. Nah, jadi sebelum ada Abu Aswad Ad-Du'ali pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, kalau kita melihat bahwa Al-Qur'an itu masih benar-benar kosongan ya. Jadi hanya kayak kerangka gitu ya. Jadi hanya kayak kerangka. Kalau kita tahu sekarang itu huruf ba itu ada titiknya. Kemudian ba ta'sa itu kan sama kerangkanya tapi beda karena titiknya. Nah, itu salah satunya karena ada Abu Aswad Ad-Du'ali yang kemudian membedakan ya setiap hurufnya. Nah, perintah Ali inilah yang membuka gerbang pengkodifikasian ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Pengkodifikasian itu semakin marak dan meluas ketika Islam berada di bawah pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah pada periode-periode awal. Nah, ketika itu setelah Abu Aswad Ad-Du'ali mencoba membaca Al-Quran atau membedakan huruf-hurufnya, kemudian memberikan harokat, tapi harokatnya belum sesempurna sekarang. Nah, kemudian itu sudah mulai ada keinginan pengkodifikasian Al-Quran. Dari keinginan pengkodifikasian Al-Quran inilah kemudian ziroh, semangat untuk pengkodifikasian pembukuan Al-Quran itu semakin tinggi. Akhirnya pengkodifikasian dan pembukuan Al-Quran itu kemudian dilakukan ya setelah Ali bin Abi Thalib. Jadi ada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Itu kan pemerintah setelah Khulafaur Rasyidin ya. Nah, itu dilanjutkan. Nah, maka sekarang kita bisa lihat nih, kita bisa membaca Al-Quran dengan tenang. Maksudnya sudah menjadi satu ya, kita tidak perlu mencari satu ayat ke ayat satu surah atau satu ayat ke ayat yang lain itu di tempat yang berbeda, itu tidak perlu, kita tinggal baca. Nah, ini Masya Allah sekali kan. Nah, yang ketiga ada fase kodifikasi. Fase kodifikasi ini banyak bermunculan kitab-kitab dan ilmu-ilmu baru mengenai Al-Quran. Meskipun pada awalnya ilmu yang diprioritaskan hanyalah ilmu Al-Quran. Nah, pada abad ketiga Hijriah ini muncul ilmu Asbab an-Nuzul yang disusun oleh Ali bin Al-Madani, kemudian ilmu Nasikh Mansuh, ilmu Qiraat, ilmu Maki Madani ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa ulumul Quran itu ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang isinya seperti itu. Nah, ada 3 fase ketika kita mempelajari perkembangan ulumul Quran ini, yang tadi sebelum kodifikasi, persiapan kodifikasi, dan pada masa kodifikasi dan setelah kodifikasi. Sekali setelah kodifikasi, pada fase kodifikasi saja sudah banyak ilmu-ilmu yang mempelajari ilmu-ilmu yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran, maka setelah kodifikasi pasti akan lebih lengkap lagi, lebih berkembang lagi gitu ya.
Jadi tidak hanya asbab an-nuzul, maki madani, nasih masuk, ilmu qiraat, ilmu maki madani, sampai sekarang pun ulumul Quran masih terus dikembangkan agar semua pembelajar tafsir itu bisa memahami Al-Quran lebih lebih terbuka, lebih mudah dan lebih terbuka gitu ya. Jadi hasil penafsirannya pun akan lebih terbuka. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman di sini mempelajari tentang Al-Quran, kemudian belajar tentang tafsirnya, memahami tentang Al-Quran, dimungkinkan akan menghasilkan pemahaman ayat Al-Quran. Nah, pemahaman ayat Al-Quran yang dihasilkan oleh teman-teman nantinya bisa menjawab masalah-masalah yang ada. Karena semakin tahun itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu semakin kompleks. Bukan akan berkurang permasalahannya, tapi permasalahannya akan semakin kompleks. Maka dari itu, mempelajari ulumul Quran ini adalah salah satu cara teman-teman nantinya ketika ada misalkan ada orang bertanya atau ada penelitian atau harus menuliskan sebuah penelitian tentang masalah-masalah yang dikaitkan dengan Al-Quran, maka ulumul Quran ini sebagai ilmu yang pertama yang harus teman-teman gunakan untuk memahami Al-Quran, memahami ayat Al-Quran gitu ya. Jadi tidak kemudian loh kan sudah ada terjemah. Nah, ini beda lagi gitu ya. Jadi kalau terjemah itu kan kita hanya sekedar mengubah bahasa atau mengalih bahasakan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia misalkan, atau dari bahasa Arab ke bahasa lain. Nah, kalau tafsir itu kan memahami sebetulnya ayat ini ingin menyampaikan apa ya kepada umatnya atau kepada para manusia, kepada seluruh manusia gitu ya. Ingin menyampaikan apa sebetulnya, ada pesan apa sih gitu kan. Nah, maka dari itu ulumul Quran ini menjadi sangat-sangat penting, menjadi ilmu yang begitu penting dipahami dan dipelajari oleh teman-teman semuanya. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang definisi ulumul Quran. Semoga di lain waktu kita akan membahas cabang-cabang ulumul Quran yang lain. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat ya, meskipun hanya sebentar, tapi semoga memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.